Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Hendra Bakti kembali lagi hadir menjumpai Anda dalam Sapa Susel untuk menghadirkan informasi yang menarik dan perbincangan yang inspiratif tentunya di pagi hari ini. Ini awal pekan ya, semoga semuanya sudah siap untuk menjalankan aktivitasnya. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan jalani kegiatan kamu sepenuh hati, jangan setengah hati ya, supaya akhirnya nanti bisa berakhir dengan sukses tentunya ya. Oke, di hari ini kita akan perbincangkan sesuatu yang menarik. Kita ketahui bahwa Makassar memiliki banyak sekali musisi-musisi yang patut diperhitungkan. Bahkan sejumlah musisi juga sudah beralih ke kancah nasional. Nah, kali ini kembali kami akan mengangkat tema untuk memperkenalkan para musisi-musisi yang berasal dari kota Makassar. Langsung saja kali ini gilirannya yang kami undang adalah Elmo. Halo, selamat pagi Elmo. Selamat pagi, assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak. Sehat ya? Sehat. Tengah pandemi ini tetap eksis juga harusnya ya? Harus eksis. Harus eksis ya? Harus eksis. Oke. Mungkin wajahnya sudah sedikit familiar karena ternyata Elmo ini adalah musisi yang sudah bilang musisi senior. Dulu di tahun-tahun awal 2000-an ada kelompok band yang bernama Tifosi. Nah, ini pernah menjadi vokalis dari Tifosi yang terkenal dengan lagu waktu itu Romansa ya kalau tidak salah ya. Romansa. Betul ya Anda vokalis Tifosi waktu itu? Betul, waktu itu saya vokalis Tifosi. Lagunya juga Romansa ya. Romansa ya. Yang sempat hits dan menjadi awal kebangkitan musik indie waktu itu. Benar. Itu awal 2000-an kali ya? Awal 2000-an. Ya. Berarti Anda ini adalah seorang musisi senior di Kota Makassar. Sejak kapan Anda mulai terjun ke dunia indie begitu? Artinya memilih jalan hidup untuk menjadi seorang musisi? Iya, jadi semua ada perjalanannya ya. Jadi di tahun 90-an itu kita masih sibuk manggung di kafe waktu itu. Oke. Nah, akhirnya di situ muncul kejenuhan kok. Kita nggak seperti daerah lain nih yang bisa bangkit dengan musiknya sendiri. Oke. Waktu itu saya dari seberang masuk kembali ke kampung ke Makassar. Saya membawa perangkat indie, perangkat rekaman waktu itu. Oke. Mulailah di situ kita berkreasi. Kemudian iseng-iseng kirim demo ke Jakarta, ke Sony Music. Akhirnya tahu-tahu Pak pimpinannya Sony waktu itu nelpon. Kalau band ini masuk Indie 10 waktu itu. Oke. Nah, disitulah mulai kebangkitannya situ. Oke. Ya. Jadi Anda ini mulai berkarir di dunia musik itu menjadi seorang anggota band waktu itu, ataukah sebelumnya kamu sudah mengawali karir kamu sebagai seorang penyanyi solois? Awalnya saya anggota band langsung ya. Oke. Tapi waktu itu di Tifosi nggak ada penyanyi tuh. Kita udah setengah mati audisi, tapi nggak ada penyanyi. Tiba-tiba saya yang ngerekam, yang guide vokalnya. Tiba-tiba justru produser di Jakarta waktu itu lebih suka suaranya saya waktu gitu. Padahal lagi sebenarnya audisi gitu. Berarti Anda ini secara kebetulan Anda menjadi seorang vokalis ya? Karena gitu. Sebelumnya hanya sekedar tag biasa aja. Seperti itulah ceritanya. Oh gitu, oke. Nah, kalau Tifosi kan anak-anak yang mungkin selalu mendengar musik di awal 2000-an, dan di situ adalah kejayaan radio waktu itu ya. Kejayaan radio karena radio waktu itu belum terlalu banyak. Betul. Jadi siapapun band yang diputar di radio itu berpotensi akan terkenal pada waktu itu ya. Jadi kapan kemudian Anda memutuskan kembali menjadi seorang solois dengan mengangkat nama Elmo? Elmo ini juga saya awali di 2 tahun yang lalu. Oke. Keberangkatan semangatnya sama, masih sama, bahwa kok makin kesini indie itu makin teman-teman band, apalagi yang generasi baru ini makin kendor semangatnya. Indie. Nah, ini makanya Elmo saya yang mewakili band saya dulu, walaupun sekarang sudah nggak bisa bikin band seperti itu lagi karena udah mecah-mecah. Saya masih mewakili semangat indinya. Bahwa sebenarnya kita itu di Makassar seperti yang di pembukaan tadi, bahwa kita itu banyak musisi yang hebat, yang berbakat. Dan ini sebenarnya bagaimana caranya kita di Makassar atau Indonesia Timur ini bisa menjadi tuan rumah di musik kita sendiri. Menjadi tuan rumah di musik kita sendiri. Jadi karena kita ketahui bahwa Makassar, Indonesia Timur dan lain-lain itu diserbu dengan
musisi-musisi yang berasal dari tanah Jawa, Ya, dari seberang Jakarta, lah. Bandung, Nah. negeri pulau seberang Pulau gitu ya. seberang. Harusnya kita juga harus menjadi tuan rumah di kota Tuan kita rumah, sendiri begitu ya. ya. Karena kita masyarakat punya, Makassar tidak mengandalkan lagu-lagu yang berasal dari Jakarta, Nah, Jawa. itu yang Ada musisi lokal yang menawarkan karya Lokal. mereka, baik begitu. itu di level musik modernnya ataupun juga lebih penting lagi Daerah. di musik daerahnya, Betul. musik etniknya. Itu yang paling penting. Oke, benar. Jadi Anda nampaknya seorang musisi yang ingin terus menghidupkan Insya Allah. musisi Insya begitu ya. Allah, iya. Karena melihat keprihatinan saat ini banyak yang timbul sesaat, tenggelamnya lagi lah. Tenggelam Gitu. lagi. Oke, mungkin ada di antara Anda yang penasaran siapa sih Elmo ini. Nah, ternyata Elmo beberapa waktu lalu kemudian sudah merilis sebuah lagu dan juga sudah dibuatkan video klipnya dengan judul Peri, ciptaannya sendiri. Lalu apa makna di balik lagu ini? Kelihatannya ada roman-roman pengkhianatan di sana ya. Nanti akan kita bahas setelah jeda berikut ini, sambil kita akan meminta Elmo untuk kemudian menyanyikan lagu begitu di studio kita. Tetap bersama kami di Sapa Sulsel. Penampilan dari Elmo itu tadi versi live-nya langsung ya. Lagunya berjudul Peri ya. Nah, kita boleh cerita nih, Elmo, Peri ini kamu yang ciptakan, kemudian apa cerita di balik lagu ini? Peri itu saya yang dibuat, buat. Dan itu udah lagu kurang lebih lama juga saya buatnya. Oke, tapi baru sempat dibuatkan video klip gitu. Peri itu bercerita cinta, kadang perselisihan antara pasangan, ada pengkhianatan dan sebagainya, tetapi maknanya di belakangnya itu bahwa kadang kita bisa nerima keadaan itu, tetapi hati kita sebenarnya yang tidak mampu menahan itu. Artinya mungkin diri saya bisa menerima itu, tapi hati saya itu begitu bergejolak di dalamnya gitu. Sakit ya. Sakit. Pengalaman pribadi kah ini? Pengalaman pribadi seseorang. Yang Anda tuliskan begitu ya. Berarti ini menandakan bahwa Anda tidak hanya sekedar menyanyi, Anda juga biasa membuat dan menciptakan dan menulis lagu sendiri begitu. Sejauh ini sudah banyak lagu yang Anda tulis sendiri? Banyak saya tulis dan saya juga berikan ke orang untuk mereka garap ulang. Dan rata-rata semuanya ada yang berkisah tentang orang lain, ada juga berkisah tentang diri sendiri. Bahkan ada beberapa yang udah lagu saya. Karena di industri musik itu kan biasanya kita ngejual lagu nih. Biasanya beli putus. Jadi kita nggak bisa sebutin di media di mana bahwa itu adalah karya kita. Ada beberapa yang udah. Itu udah lumrah ya di dunia musisi ya. Jadi Anda seorang pencipta lagu, ada orang yang membeli lagu Anda. Jadi Anda tidak boleh mempublis begitu ya. Dan itu ada di Jakarta juga, di artis-artis ini.
juga banyak yang udah banyak ya yang melakukan itu. Jadi Anda selain menyanyikan sendiri lagu, Anda membuatkan lagu untuk orang lain begitu ya. Baik, sejauh ini tahapannya sampai di mana Anda ini? Anda sudah membuat video klip, Anda kemudian sudah melemparnya di masyarakat. Apa sekarang yang kemudian Anda lakukan begitu di dunia musik? Jadi kalau Elmo sendiri itu kan musisi ya. Oke. Artinya dia terus akan berkarya, bahkan sebentar lagi albumnya akan keluar, itu ada sekitar 8 sampai 12 lagu. Oke. Akan merilis album ya? Pasti akan dirilis albumnya. Entah itu 2 tahap atau 1 kali tahap, dan semuanya akan ada video klip. Oke. Itu udah sementara penggarapan sekarang. Nah, untuk sisi luarnya Elmo, dia akan mungkin akan selalu berkolaborasi dengan musisi-musisi yang ada di Makassar, dan itu akan selalu siap dia lakukan, baik itu tapi karena live kan nggak bisa sekarang. Iya betul. Nggak bisa pertunjukan. Jadi selalu akan kita berbicara di studio. Oke, baik. Kami dengar juga ternyata Elmo ini selain kemudian menciptakan lagu sendiri, menyanyikannya, kemudian membuatkan video klip, Anda juga memiliki sebuah, bisa dikatakan, perusahaan rekaman, begitu ya? Benar seperti itu? Iya, jadi bukan saya sebenarnya, cuman saya salah satu yang terlibat di kepengurusan. Oke. Jadi satu-satunya, mungkin banyak, tetapi yang paling diketahui itu di Indonesia Timur, studio rekaman tersebut. Namanya Dede Production. Darah Daeng ya? Darah Daeng Production. Darah Daeng Production. Iya. Oke, jadi Anda membuatkan wadah begitu untuk para musisi, dan itu dikelola secara profesional, gitu profesional. Ya. Dan hasilnya juga mungkin seperti yang kita dengarkan tadi, udah suaranya mantap, rekamannya juga bagus, jadi, dan lain-lain. Dari hulu ke hilirnya, jadi audio sampai ke visual. Gitu. Oke. Nah, karena karya sekarang kalau hanya audio, itu makanya kurang. Outputnya itu nggak ini, jadi harus melekat audio sampai visual. Seperti yang saya katakan tadi, di awal tahun 2000-an itu masa jayanya radio, itu berarti audio gitu ya. Dan sekarang di 2010 ke atas, orang sudah lebih banyak juga melirik ke videonya begitu ya. Artinya saat ini televisi dipakai untuk memutar video klip, lebih-lebih lagi ke zaman sekarang ini itu adalah YouTube gitu ya. Oke, ini juga sudah diupload ke YouTube tadi video klipnya ya. Oke, baik, selanjutnya nanti kita akan membahas terkait dengan pandangan seorang musisi saat ini kan sudah kita ketahui sedang sulit dengan masanya pandemi ini begitu ya. Betul. Jadi bagaimana pandangan seorang musisi tentang kondisi saat ini yang dikatakan bahwa musisi sedang mati karena pandemi. Nanti kita akan bahas setelah jeda berikut ini bersama dengan Elmo. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Sulsel, masih bersama saya Hendra Bakti, dan kita masih bersama seorang penyanyi atau musisi Makassar, dulu menjadi vokalis dari band Tifosi, sekarang solo karir begitu ya. Oke, Elmo sekarang ini kan kita ketahui tengah masa pandemi begitu ya. Musisi nampaknya beristirahat sejenak. Banyak musisi yang kemudian tidak bisa manggung di mana-mana, tidak bisa membuat konser dan lain-lain begitu ya. Apakah Anda juga merasakan dampak dari pandemi ini? Ya, pasti merasakannya. Dan saya melihat ini sebuah yang betul-betul dramatis bagi seniman khususnya. Bukan cuma musisi sebenarnya, semua yang terlibat di suatu pertunjukan entertainment, show, itu semuanya merasakan dampaknya. Pemilik panggung, lighting, I.O. Sampai musisinya itu betul-betul merasakan dampak. Dan ini nggak main-main karena udah berapa bulan. Dan saya rasa itu sekarang pemerintah harus mengambil langkah antisipatif buat mereka, karena mereka juga masyarakat. Itu yang menurut Anda solusi terbaik yang harus dilakukan begitu, terutama yang harus dilakukan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah yang berkaitan soal musisi begitu? Solusi terbaik itu ya menyegerakan program-program yang pasti kan ada program penyelamatan rakyat. Mereka harus tersentuh ini, karena harus diberdayakan ya. Kadang kan kita ngelihat musisi itu sesuatu yang sifatnya kayak apa ya, hura-hura lah. Padahal sebenarnya banyak musisi di Makassar itu yang memang pencari nafkah.
yang menjadikan ini adalah mata sumber pencarian kehidupannya gitu mereka ya. satu-satunya. Nah, berarti ketika pandemi ini semuanya berhenti, mereka tidak memiliki pemasukan. Beruntunglah bagi musisi lain yang kemudian ternyata memiliki pekerjaan sama seperti misalnya Elmo ada sebuah pekerjaan yang ditekuni setiap hari begitu ya. Tapi musisi yang benar-benar mengandalkan pemasukan dari konser, manggung dan lain-lain otomatis berdampak begitu ya. Sangat berdampak bagi mereka. Nah, langkahnya itu ya memang harus menyegerakan program pemerintah dan kembali juga kepada kita semua untuk bagaimana menghentikan cepat pergerakan virus COVID ini. Oke. Itu yang paling penting. Baik, harus ada kerjasama yang baik begitu ya. Yang baik. Pemerintah mendengarkan masukan dari musisi dan pemerintah melakukan kegiatan untuk memberdayakan para musisi. Nah, tidak akan bisa begini juga begitu ya. Dan masukan juga kepada para musisi untuk lebih mengoptimalkan kanal-kanal seperti YouTube begitu ya. Betul. Untuk mendapatkan jadi pemasukan. Sekarang memang agak terputar nih bahwa kita harus berkarya melalui 4.0 artinya dunia digital. Nah, itu harus kita betul-betul cermat melihat peluang ini. Oke, baik. Selanjutnya Anda sebagai musisi Makassar begitu ya. Kita ketahui bahwa musisi Makassar sejauh ini mungkin masih 1-2 orang yang kemudian berhasil terjun ke kancah nasional yang lagu-lagunya disukai oleh masyarakat Indonesia begitu ya. Tapi selebihnya masih ada yang berkutat hanya di indie Makassar saja begitu ya. Apa sebenarnya menjadi permasalahan yang dihadapi oleh para musisi sehingga musisi Makassar ini agak sulit menembus kancah nasional begitu? Ada 2 masalah sebenarnya dari menurut saya ini ya, dari musisi itu sendiri dan dari justru malah dari konsumen, artinya dari masyarakat juga. Warga Makassar itu sendiri. Pertama, dari musisi itu memang kurang berkarya kalau saya sih. Jadi kita sebenarnya kan musisi itu dinilai karena sebuah karya, itu aja sebenarnya. Jadi perbanyak karya, kemudian kembali ke masyarakatnya, ke warga Makassar dan sekitarnya itu harus memang lebih menghargai karya anak Makassar sendiri. Itu yang paling penting sebenarnya. Berarti kedua belah pihak begitu ya. Musisi harus terus berkarya, masyarakat juga harus cinta dengan karya anak lokal begitu. Artinya dia langsung sebagai penilai karya tersebut. Karena saya bisa menjamin bahwa karya-karya kita itu luar biasa sebenarnya. Karya-karya anak Makassar yang sudah direkam, baik itu di studio saya atau di tempat lain, itu luar biasa bagusnya. Cuman memang musik itu ibarat makanan yang seandainya orang dicekokin terus nih, dia pasti akan suka biasanya. Nah, seperti juga musik begitu juga. Jadi ada nilai-nilai normatif memang di musik itu yang memang karyanya harus bagus, tetapi ada juga kondisi momen karya ini biasa-biasa aja, tapi karena masyarakat banyak menerimanya, mengkonsumsi karya tersebut, akhirnya menjadi sebuah karya yang bagus, yang bisa dinikmati. Sebuah poin yang sangat penting begitu ya, untuk para musisi dan juga warga Makassar begitu ya. Bagaimana mungkin musisi Makassar ini bisa maju sementara warganya tidak mendukung? Warganya tidak mendukung. Jadi kita harus cinta produk kita dalam hal apapun itu, dan bukannya orang lain nggak bisa masuk. Nah, bentuk kecintaan, bentuk dukungan warga itu seperti apa sebenarnya harus dilakukan oleh warga? Ya hal simpel sekali itu ya subscribe lah misalnya. Untuk di YouTube, subscribe. Dan kita kan berapa juta penduduk video-video mereka begitu ya. Terus mengkonsumsi lagu-lagu mereka setiap hari, mungkin di mobil atau di mana. Itu hal-hal sepele yang sebenarnya sangat berdampak. Tapi ketika mungkin ada yang mengatakan bahwa musisi Makassar yang ditawarkan hanya itu saja, tidak ada sesuatu yang berbeda begitu. Salah nggak misalnya kalau ada orang yang beranggapan seperti itu? Haruskah seorang musisi membuat sesuatu yang berbeda untuk mendapat lirikan begitu dari masyarakat? Ya, kalau kita bicara industri musik, sebenarnya itu sesuatu yang sah-sah saja. Kalau masyarakat mau berkata seperti itu. Tetapi ya kembali ke musisinya itu sendiri. Artinya produk yang kita bikin, karya yang kita bikin itu tidak usah ada pengkotak-kotakannya. Artinya ya kita berkarya aja. Karena kita kan tuh seniman. Ya, jadi biarkanlah industri yang mengurus industrinya. Senimannya tetap berkarya. Wow. Enak sekali ya mendengar musisi senior ya bicara ya. Berarti Anda dulu ini waktu di Tifosi itu berarti seangkatan dengan Ribas dan lain-lain gitu ya. Adinaf kayak gitu ya. Itu teman-teman yang mereka itu sekarang bagaimana keberadaan mereka, Ribas dan Adinaf itu? Ya itu
Masih Jadi, tetap menjalin silaturahmi gitu? Dia tetap di sana di Jakarta, di Bandung, di Jakarta. Cuman ya bedanya sama saya justru malah kembali ke daerah untuk mau kesini. mengembangkan. Iya. Oke, kita apresiasi begitu ya. Anda membuat wadah studio rekaman untuk para musisi lokal. Ini Dede Production itu di mana ya? Di Veteran Selatan. Di Veteran Selatan ya, Dede Production. Oke. Jadi selanjutnya Anda akan merilis album kapan? Belum ada gambaran? Karena itu tadi saya mau kelarin video klipnya. Oke. Karena jangan audio. Baru dirilis ya. Oke. Pesan penting yang ingin Anda sampaikan sebagai seorang musisi. Sebagai seorang musisi, apalagi di zaman pandemi ini, mari kita tetap berkarya, jangan putus asa terhadap apa yang sudah menjadi karunia Allah kepada kita. Sebagai seorang seniman, terus tetaplah bersilaturahim dengan para musisi, karena insya Allah di situ ada rezeki. Oke, silakan ambil gitarnya. Oke, musisi Makassar, ayolah terus bangkit, jangan mati di pandemi, karena pastinya ini semua akan berakhir, dan cari cara, putar otak untuk kemudian terus bertahan di belantika musik indie, dan syukur-syukur jika para musisi lokal ini bisa menembus kancah nasional. Kami tutup Sapa Sulsel dengan lagu yang akan dinyanyikan oleh Elmo. Terima kasih Elmo, sukses untuk ininya. Amin. Instagramnya apa namanya? Ahmad Idrus Mohe. Oke, Ahmad Idrus Mohe, dan jangan lupa untuk selalu melihat video klip dari Elmo di YouTube ya. Oke, terima kasih, dan ini dia penampilan terakhir dari Elmo. Masih tersimpan sepatah kata untuk dirimu, saat sentuhan tak bisa meredakan sedihmu. Baru ku sadari kau masih bersamanya. Biar